Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua, kelas 10 Madarussaada, yang alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun memang harus melalui media teknologi ya. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam melaksanakan kegiatan belajar. Anak-anakku semua, hari ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Pengertian daripada akidah Islam. Akidah Islam secara bahasa diambil dari kata al-aqdu ya, yang merupakan bentuk masdar dari kata aqada yaqidu, yang berarti mengikat sesuatu. Akidah merupakan amalun qalbiyun atau keyakinan dalam hati tentang sesuatu dan dia membenarkan hal tersebut. Jadi kalau menurut bahasa ini, akidah itu berarti mengikat. Ketika kita sudah diikat, maka kemungkinan untuk terlepas itu sangat sulit ya. Contoh misalkan kita diikat di batang rambutan atau batang apa, itu sulit kita untuk melepaskannya. Nah, dalam hal ini ikatan di sini terkait tentang ikatan keyakinan kita ya. Ikatan keyakinan kita yang mana harus diyakini dalam hati kita tentang sesuatu itu. Apa sesuatu itu? Yaitu kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah bahwa akidah adalah sesuatu yang pertama kali harus diimani dengan yakin oleh seorang mukmin dengan keyakinan yang pasti, ridho dan menerima sepenuh hati serta merasa tenang dengan keyakinannya tersebut. Nah, kalau menurut istilah ini lebih kepada penjelasannya lagi. Kalau tadi menurut bahasa itu hanya secara garis besarnya saja, yang berarti mengikat atau percaya. Namun secara istilah ini lebih terperinci lagi pengertiannya, yaitu tadi sesuatu yang pertama kali harus diimani dengan yakin oleh seorang mukmin. Jadi yang pertama kalinya itu ya kita harus meyakini dulu, harus beriman dulu sebelum kita melakukan hal-hal yang lainnya. Contoh kecil, ketika orang-orang non-muslim yang mereka ingin masuk Islam, itu kan mereka harus meyakini dulu, harus diikat dulu dengan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ketika dia sudah diikat dengan syahadat itu dan dia meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, Allah lah maha segalanya, Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang menciptakan seluruh alam yang ada di muka bumi ini. Nah, dan ini keyakinan itu yang harus kita pasti, jangan setengah-setengah. Ketika kita beriman, kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita, tapi kita setengah-setengah. Nah, ini tidak boleh. Akidah di sini keyakinan kita harus pasti, harus keseluruhan, tidak boleh hanya setengah-setengah. Dan kita ridho, tidak ada keterpaksaan dari pihak manapun. Ya, kita tidak boleh kalau ada yang memaksa misalkan non muslim kita untuk masuk ke Islam, ya itu jangan, kita tidak boleh memaksa. Kita cukup memberikan penjelasan bahwa Islam seperti ini. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam di muka bumi ini. Dan menerima sepenuh hati serta merasa tenang dan keyakinannya tersebut. Nah, ketika seseorang sudah meyakini sepenuh hati, maka dia itu hatinya akan terasa tenang dengan keyakinannya, tidak ada keraguan baginya. Selanjutnya, tujuan daripada akidah Islam.
Tujuan yang pertama, memurnikan niat dan ibadah hanya kepada Allah semata, karena Allah itu satu dan tidak ada sekutu baginya. Jelas bahwa memurnikan niat kita dan ibadahnya itu kita hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyembah selain daripada Allah, karena Allah lah satu-satunya yang wajib kita sembah dan tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, memberikan batasan kepada akal dan pikiran dari tindakan di luar petunjuk yang menyebabkan kerusakan. Nah, kita jangan sampai keyakinan kita itu dibawa kepada ranah akal dan pikiran dari tindakan di luar petunjuk. Misalkan Allah itu siapa? Kalau Allah itu tidak terlihat. Secara logika, kalau memang Allah itu ada, misalkan, seharusnya terlihat dong. Nah, itu tidak boleh kita beranggapan ke sana. Nah, ada batasan-batasan akal dan pikiran kita. Jangan sampai merusak keyakinan kita itu. Karena tadi itu kalau berbicara ada itu harus terlihat, kita kasih contoh saja. Ketika ada orang yang seperti itu, kita kasih contoh bahwa kalian tahu angin, dan angin itu tidak terlihat, tapi semua orang itu tahu bahwa angin itu ada. Nah, itu angin ciptaan Allah, apalagi Allah gitu sama penciptanya. Nah, ini jangan sampai akal dan pikiran kita itu merusak keyakinan kita, itu tidak boleh. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran, sehingga jiwa tidak gundah dan pikiran tidak kacau. Nah, jadi tujuan daripada akidah Islam ini agar jiwa dan pikiran kita bisa tenang, sehingga jiwa tidak gundah dan pikiran tidak kacau. Nah, kalau kita sudah meyakini Sang Pencipta kita, sudah meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita, tentunya jiwa dan pikiran kita itu akan menjadi tenang dan tidak lagi gundah. Karena ketika ada persoalan apapun, kalau keyakinan kita sudah kuat, maka kita itu langsung berserah diri kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah, dan bisa memberikan ketenangan jiwa dan pikiran kita. Yang selanjutnya, tujuan daripada akidah Islam, selamatnya tujuan dan perbuatan manusia dari penyimpangan di dalam beribadah kepada Allah maupun dalam pergaulan dengan makhluk. Nah, ini tujuan daripada akidah Islam, bahwa kita bisa selamat dari perbuatan yang menyimpang, baik itu perbuatan yang beribadah kepada Allah, hablum minallah, ataupun hablum minanas, yang berhubungan dengan makhluk, dengan manusia. Seseorang bisa menyimpang peribadahannya kepada selain Allah itu karena keterikatan hatinya atau keyakinan hatinya itu belum sempurna, belum benar-benar gitu, sehingga terkadang ada orang yang mampu atau bisa tergiur oleh omongan-omongan orang yang kiranya bisa merusak ibadahnya kepada Allah. Nah, kita selaku siswa yang mempelajari tentang akidah Islam ini, kita tidak boleh melakukan perbuatan menyimpang karena keyakinan kita yang kurang gitu. Artinya berarti keyakinan kita harus kita mantapkan bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Nah, maka ketika kita sudah memantapkan itu, kiranya hal-hal menyimpang itu bisa kita atasi. Yang selanjutnya, keteguhan hati dan kesungguhan dalam segala urusan amal soleh. Nah, kalau kita sudah kuat akidah kita, keteguhan hati dan kesungguhan dalam segala urusan amal soleh ini akan meningkat gitu. Artinya amalan-amalan yang baik akan kita perbanyak, karena dalam Islam sudah banyak dijelaskan ya, dalam Al-Quran pun, bahwa kita itu ya harus melakukan amal-amal soleh agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Karena salah satu
untuk bisa menerangi kita di akhirat nanti, yaitu salah satunya amal soleh. Lanjut, hubungan antara akidah dan akhlak. Pertama, akidah melahirkan akhlak. Ketika seseorang sudah kuat akidahnya, maka dia akan melahirkan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam kaitan iman, ihsan, dan Islam. Akidah merupakan usul atau dasar yang menjadi pondasi amaliyah ibadah maupun akhlak. Nah, jelas ya bahwa akidah itu pondasi, dasarnya, dasar ibadah kita maupun dasar akhlak kita. Kalau seseorang sudah kuat akidahnya, maka akhlaknya itu akan baik, dan amaliyah-amaliyahnya pun juga akan baik. Ibadah-ibadahnya pun akan baik. Oleh karenanya akidah yang benar akan melahirkan akhlak yang baik. Nah, itu jelas tadi sudah disampaikan. Terlebih lagi akidah sebagai konsepsi keimanan tidak hanya berupa keyakinan dalam hati, melainkan juga harus diikrarkan dengan lisan serta diwujudkan dalam tindakan. Nah, keyakinannya itu kita bukan hanya dalam hati saja. Misalkan saya yakin bahwa Allah itu Tuhan saya, tapi hanya meyakini saja, secara melakukannya itu dia tidak mau. Dan secara lisan dia tidak menolak gitu, tidak mau mengatakannya dengan lisan. Nah, itu tidak boleh. Akidah yang kuat itu dia meyakini dengan hati, terus diikrarkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan, serta diwujudkan dalam tindakan atau perbuatan, dilakukan, bukan hanya omong doang gitu. Maka ketika seorang muslim meyakini bahwa Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai melebihi yang lainnya, maka keyakinan itu tidak cukup hanya di dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam ucapan dan perbuatan. Tadi sudah dijelaskan. Oleh karena itu, seringkali Allah dalam Al-Quran selalu menghubungkan antara iman dan amal soleh. Kedua, akhlakul karimah, menambah keimanan kepada Allah, karena iman bisa berkurang dan bisa bertambah. Berkurangnya karena maksiat dan bertambahnya dengan ketaatan. Maka sudah seharusnya manusia meningkatkan keimanannya dengan senantiasa taat kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Yang salah satunya adalah akhlakul karimah. Oleh karenanya, dengan membiasakan akhlakul karimah akan menambah keimanan kita karena kita taat dengan perintah Allah. Nah, ini akhlakul karimah ini akan menambah keimanan kita. Karena biasanya iman seseorang itu terkadang berkurang dan juga bisa bertambah gitu. Nah, kalau akhlakul karimah kita, perilaku kita yang baik, maka kemungkinan besar keimanan kita itu akan bertambah. Nah, oke, ini rangkumannya terakhir. Akidah merupakan konsep keimanan yang menjadi dasar akidah Islam yang terkait dengan dua aspek lainnya, yaitu Islam dan ihsan, membentuk satu kesatuan utuh ajaran agama Islam. Maka makna akidah adalah sesuatu yang pertama kali harus diimani dengan yakin oleh seorang mukmin dengan keyakinan yang pasti, ridho dan menerima sepenuh hati, serta merasa tenang dengan keyakinannya tersebut. Atau secara sederhana, akidah Islam adalah iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasulullah, hari akhir, serta qada dan qadar, yang kemudian dikenal dengan rukun iman. Kayak mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Banyak kekurangan, silahkan kalian cari sumber-sumber yang lain, baik itu di Google ataupun di buku dan lain sebagainya. Jangan patah semangat dengan hal pembelajaran seperti ini. Tetap semangat dan tetap belajar. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.